persahabatan, secara kemanusiaan, itu yang beliau sekarang sedang perjuangkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Yang sampaikan Abang terkait saksi yang sudah dihadirkan. Ya sebetulnya bukan sangkaan ya, akhirnya saksinya bercerita yang sebenarnya bahwa dia memang tidak tahu kejadian itu. Memang habis setelah kecelakaan dia baru tahu. Ya sudah, setelah dia klarifikasi saya pikir ya udah itu keterangannya. Tapi bagaimana kejadian, apakah akibatnya itu mabuk ataukah akibat capek, ngantuk, itu nanti di persidangan akan terungkap. Dan kita, saya atas nama keluarga, saya selalu mendoakan semoga Laura ini lekas sembuh ya. Ini musibah, ini kecelakaan. Tidak ada satupun yang ingin ada kejadian seperti ini. Kebetulan di samping saya adalah orang tua dari Gaga, ayah dari Gaga. Dia bisa bercerita bagaimana dia bisa minta tolong kepada saya sehingga saya turun tangan di persoalan ini. Mungkin tadi Gaga menyanggahnya apa Bang? Tadi kan kurang kedengaran. Kalau dia menyangka, dia tidak pernah menyatakan bahwa ada luka berat. Itu saja. Yang jelas pada saat kejadian di rumah sakit dibawa, dia yang bawa. Jadi Gaga itu dalam keadaan sadar bisa membawa korban ke rumah sakit. Nanti itu akan terungkap semua. Jadi kalau dikatakan akibatnya luka itu nggak ada. Yang jelas memang ada kejadian dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ada kejadian kecelakaan. Akibat kecelakaan tidak bisa kita pungkiri. Dibawa ke rumah sakit, yang membawa adalah Gaga sendiri. Kalau dia dalam keadaan mabuk, mustahil dia bisa bawa mobil sejauh 12 km. Kalau dia ngantuk, mungkin terjadi ngantuk. Itu kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Dia mengangkatnya dari mobil kan? Dia ngangkat dari mobil katanya. Pernyataan saksi berarti sedikit menguntungkan Bang tadi. Ya kalau saksi sih bukan persoalan menguntungkan. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini bukan dagang untung dan rugi ya. Ini adalah mencari kebenaran. Ini musibah yang saat ini dialami oleh Gaga dan terutama Laura. Kita doakan mudah-mudahan bisa lekas sembuh. Mudah-mudahan semangatnya semakin kuat. Itu yang bisa kita harapkan saat ini, ya. Untuk kondisi sendiri gimana untuk Om sendiri melihat kondisi Gaga sekarang? Alhamdulillah, Gaga dari sisi fisik ya baik-baik saja. Tapi kalau bicara soal psikis, saya tidak bisa menjelaskannya itu. Karena dia sendiri yang bisa akan merasakan itu ketika kita direnggut kebebasan kita. Kita sudah pasti bisa merasakan seperti itu. Tapi ya sudahlah, artinya ini sebagai bentuk tanggung jawab juga, dia juga menghormati hukum, kami pun keluarga menghormati hukum, sehingga kemudian kami menyerahkan proses ini kepada proses pengadilan yang sebenarnya. Dan saya mengharap yang keadilan dia. Sudah sempat menjenguk Gaga belum Om? Saya hampir setiap hari menjenguk Gaga di sana. Dia selalu bercerita, selalu menguatkan saya juga sebagai orang tuanya. Dia bilang, bismillah Pak, kita bangkit mulai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai titik balik buat kita untuk maju lagi lebih baik lagi ke depan. Om, ada komunikasi nggak sih Om dengan keluarga Laura sendiri? Sebelum masuk ke proses ini kami biasa komunikasi. Saya berkali-kali juga ketemu dengan Laura sendiri, dengan orang tuanya Laura. Hanya saja bahwa kemudian kenapa ini bergulir ke pengadilan, mungkin itu yang sudah disampaikan sama pengacara saya, sahabat saya. Sekaligus juga saya menyampaikan dalam hal ini bahwa kemudian karena ada desakan dari pihak keluarga untuk penggantian secara finansial yang begitu fantastis menurut ukuran kami, sehingga kami kemudian tidak sanggup untuk membayarnya, maka proses ini masuk ke pengadilan. Bahkan saya saat itu untuk membayar seorang pengacara seperti saudara saya Bahmid saja, itu saya tidak sanggup. Tidak sanggup, jangankan seperti yang maksud saya, jangankan seperti yang saudara Bahmid. Bahkan untuk pengacara yang biasa pun saya tidak sanggup membayarnya saat itu. Hanya kebetulan karena Pak Bahmid ini sahabat saya, teman di kampus saya, teman kuliah S3 saya di Jayabaya, secara persahabatan, secara kemanusiaan, kemudian beliau mau membantu saya. Itu pun tidak gampang. Saya dari tahun 2020 sejak somasi dilayangkan kepada keluarga, saya selalu konsultasi meminta bantuan sama beliau. Itu pun belum diiyakan. Sampai dengan proses ketika anak saya ditahan di rutan, barulah kemudian beliau mau ketemu lagi dengan saya dan bicara soal ini. Itu pun tidak ada bayaran sama sekali. Alhamdulillah karena beliau adalah sahabat saya dan dia secara persahabatan, secara kemanusiaan, itu yang beliau sekarang sedang perjuangkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Sebelum ini pas kan mau nikahin tuh ya. Oh iya, kalau itu benar. Itu bisa cerita sendiri dia nanti.
Oke. Apa terkait kalau misalnya Gaga udah keluar hukum, apakah rencana itu akan kembali dulu? Kalau masalah itu dikembalikan ke Gaga, saya pada dasarnya selaku orang tua sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, karena kami tidak bisa memenuhi tuntutan yang mereka inginkan, maka saya pada dasarnya ikhlas saja. Karena sebelum awal-awal kejadian ini masuk di pengadilan pun sudah kami diskusikan dengan Gaga. Bahkan Gaga juga punya keinginan secara pribadi untuk menikahi dia sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa sayang dia kepada Laura sendiri. Didukung oleh kami pihak keluarga. Rencananya Oke. kapan Pak pernikahannya tadi? Kalau pernikahan kita lihat proses hukum dulu, Pak. Jadi proses hukum jalan, kita lihat seperti apa yang jelas. Kita hanya bisa berdoa saat ini. Ini adalah musibah, yang satu dalam keadaan cacat ya. Yang satu saat ini ada di dalam tahanan. Ini dua-duanya akibat kecelakaan tersebut, dua-duanya mengalami musibah. Seperti itu sekarang. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tegaskan, ini adalah teman kuliah saya yang sejak tahun 2020 meminta tolong kepada saya. Seperti itu. Proses selanjutnya seperti apa? Kalau sebelum Kita ikutin aja prosesnya. pernikahan rencananya kapan? Sebelum terjadi ada omongan kapan? Wah, itu coba jelasin, Pak. Kalau soal itu kan artinya mesti ada kesepakatan dulu dari pihak keluarga mereka kan. Tetapi kami sudah mendiskusikan ini ke pihak keluarga dengan anak saya untuk melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa sayang dia. Hanya untuk tanggal apa segala macamnya itu harus dibicarakan dengan kedua pihak, karena belum tentu kami menginginkan pernikahan tapi pihak mereka tidak menginginkan, itu kan tidak akan terjadi juga. Berarti setelah kecelakaan ya Pak rencana? Setelah kejadian itu baru kemudian ada rencana ke arah seperti itu. Tapi Gaganya mau gitu. Ya, Gagal saat bisa itu mau. Saat itu mau. Tapi kalau bicara untuk saat sekarang, saya belum pernah bertanya lagi soal itu. Karena dia sendiri sekarang kan pada proses di dalam tahanan. Dia di dalam tahanan. Kalau ibunya sempat bicara sama saya hari Selasa ya, seingat saya, dia bilang seandainya ini tidak bergulir proses hukum, mungkin mereka sudah menjadi suami istri. Itu bahasanya kepada saya. Nanti silakan saya akan hadirkan di persidangan. Jadi tanggung jawab itu, tanggung jawab seumur hidup adalah dia menjadikan Laura adalah istrinya. Itu keinginan dari orang tuanya dan itu yang bisa dilakukan. Dan itu yang saya dorong berkali-kali kepada rekan saya. Udah nikahkan saja lah, ini kan proses kecelakaan, biar selesai ini kasus saya gituin. Itu saya berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali saya bilang udah nikahkan saja. Supaya ini permasalahan selesai, itu bentuk tanggung jawab seumur hidup, dia bisa menjaga Laura tersebut kapan saja dia bisa jagain. Karena beda tanggung jawab seorang suami kepada istri nantinya. Itu nasihat saya saat itu. Kan katanya tadi ada komunikasi sama Gaga ya. Nah itu Gaga itu kalau orang sendiri ada rasa kesal atau gimana? Karena didemo kerana hukum. Mengenai kesal dan tidak sebetulnya itu sangat ini banget ya. Tapi yang jelas bahwa kemudian dalam diskusi saya dengan dia ketika saya coba bercerita, karena setiap saat saya selalu membangun motivasi dia supaya kemudian jangan sampai kemudian dia depresi atau ngedrop dengan karena kejadian seperti ini. Dia mengatakan bahwa saat itu, saya jujur bahwa kemudian ketika proses ini masuk ke pengadilan sebagai selaku ayah, saya juga merasa sakit hati juga. Kok masalahnya bisa sampai sejauh ini? Itu yang pertama. Ketika saya berbicara dengan Gaga mengatakan bahwa, Pak, seandainya proses ini sudah selesai, saya sudah menjalani hukuman saya yang harus saya terima, saya tetap akan mendatangi Laura baik-baik, silaturahmi, tetap membangun silaturahmi dengan Laura. Lihat kamera Om, lihat kamera. Ke depan Om. Kan seperti begitu. Itu yang dibicarakan Gaga sama saya. Dia tetap tidak membenci Laura, dia tetap merasa bahwa kemudian Laura mungkin dalam hal ini adalah sebagai sahabatnya dia, karena memang hubungan mereka kan sudah dianggap sudah selesai. Artinya udah ikhlas ya Om? Gaganya juga ikhlas. Gaga sudah ikhlas menjalani ini, dia juga menyadari bahwa kemudian dia atas kejadian ini kemudian yang mengakibatkan ada orang yang harus tercederai. Walaupun dalam Ada lagi deh mau ditanyain. Minggu depan hari Kamis itu sidang ahli ya, mungkin ahli pidana. Nanti setelah itu dari pihak Gaga akan menghadirkan saksi juga untuk membuktikan seperti apa kita lihat keterangan saksinya ya. Ada berapa? Saya saksi mungkin 2-3. Yang jelas saya atas nama keluarga selalu mendoakan. Tuh, tolong saya doakan selalu semoga Laura cepat sembuh ya. Tolong kamu sampaikan juga. Jadi memang salah, ada kejadian ya. Jadi dia minta maaf atas nama Gaga juga. Itu yang penting gitu loh. Karena ini kecelakaan. Kecelakaan ya, ini sebuah musibah. Seperti itu. Oke. Cara jenguk Gaga Om, hari ini. Hari ini saya dari sini kemungkinan masih tetap ke sana lagi dengan Gaga.
Om, terakhir Om, untuk ganti ruginya sendiri itu menyebutkan nominal berapa Om? Ada menyebutkan nominal 12,6 melalui somasi pengacaranya. Dan saya menghadapinya dan saya datang. Iya. 12,6 miliar. Iya. Rinciannya Saya sendiri yang menghadapi pengacaranya saat itu. Ketika somasi itu dilayangkan, saya menghadap. Saya tidak menghindari itu. 12M itu apa aja Om? Waduh. Alasannya? Aduh, Panjang. rinciannya itu panjang sekali. Saya juga nggak bisa menyebut satu-satu, udah lupa lagi. Tapi yang jelas totalnya segitu. Berarti selama ini pengobatannya dibiayai sama siapa? Dari awal-awal. Dari Laura sendiri memang ya harus jujur bahwa kemudian kami hanya pada saat pertama masuk ICU saja itu yang kami keluarkan dan itu tidak banyak karena memang kemampuan kami tidak sampai di situ. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian